bagi kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami saat ini semuanya dikerjakan oleh kasih Allah yang besar. Kuduskan, sucikan hati kami, di dalam kami akan menerima berkat-berkat rohani, memberkati hamba Allah yang akan menyatakan isi hatimu, sehingga menjadi satu jawaban bagi kehidupan kami, dan semuanya kami pergunakan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari saya serahkan kepada hambanya, Bapak Pendeta Muda Philip, yang akan menyampaikan berkat-berkat rohani. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita diberkati saudara. Amin. Ya, kita bisa hadir, ini adalah satu berkat yang besar ya. Boleh kumpul bersama-sama. Ya, kita ada satu kesempatan yang indah yang Tuhan berikan, bahwa ternyata kita diberikan kekuatan, kesehatan. Lebih dari itu kita dapat beribadah pada Tuhan. Ya, ini satu hal anugerah dari Tuhan. Bukan semata-mata karena kekuatan kita, ya, kehebatan kita, tetapi pekerjaan Roh Kudus ya yang membawa kita ke tempat sini untuk beribadah. Saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu, saudara-saudari. Kita akan membaca di dalam surat Roma, ayat yang sangat tidak asing bagi kita, pasal 12, Roma pasal 12, ayat yang kedua. Kita akan sama-sama membaca, saudara. Roma pasal 12 ayat yang kedua, kita mulai baca. 3, 2, 1. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk. Ini mungkin udah berulang kali ya, kerap kali kita dengar di mimbar hamba Tuhan menyampaikan di sini apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita ya. Dan kalau pada siang ini saya melihat di sini ada satu pesan dari Tuhan, bahwa perubahan dalam kehidupan kita untuk menjadi anak-anak Tuhan itu adalah hal yang mutlak ya. Kita lihat saudara, tadi janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah ya. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya, ini adalah satu perubahan. Di dalam terjemahan King James Version bahasa Inggris, perubahan ini adalah transformasi ya. Satu transformasi. Bahasa dari Yunaninya itu diambil dari kata metamorfosa ya. Jadi mungkin kalau saudara kita pernah belajar dulu, satu metamorfosa itu adalah satu proses ya. Kalau binatang itu seperti kupu-kupu atau lebah, dia ada beberapa kali proses ya, dari telur kemudian menjadi ulat ya, jadi kepompong, dan kemudian kupu-kupu. Jadi ada beberapa tahap perubahan di dalam kehidupan makhluk, satu makhluk ya. Anggaplah kalau kita itu kupu-kupu semacam itu, maka dia prosesnya itu tidak serta-merta hanya sampai di telur, dia juga berubah bentuk. Berubah bentuk kepada menjadi ulat. Ya. Ada telur, kemudian ulat, kemudian kepompong. Prosesnya baru kupu-kupu. Ketika kita lihat telur atau ulat, kita kurang suka.
Ya mungkin ulat ya kita kadang-kadang geli atau kita hindari. Kalau ada ulat itu bisa jadi gatal atau wujudnya juga kita tidak bisa diternak, dipelihara semacam itu. Tapi ketika jadi kepompong pun kita juga kurang asik gitu memiliki atau mempunyai semacam itu. Tetapi ketika menjadi kupu-kupu maka kita lihat ada satu keindahan. Di sana menjadi sempurna, dia lengkap. Ya. Jadi perubahan bentuk dari telur, ulat, kepompong kemudian jadi kupu-kupu ataupun semacam lebah juga sama prosesnya, maka dia jadi lengkap, sempurna. Nah, pembaharuan yang semacam seperti itu juga yang firman Tuhan bawa ya untuk kita masuk di dalamnya. Pembaharuan budi. Ya, tadi dikatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ini berbicara tentang pembaharuan perubahan pikiran kita. Budi itu akal, budi, pikiran. Apa yang kita pikirkan itu. Nah, dan firman Allah katakan berubah dalam hal cara berpikir, pola pikir. Ya kita lihat di Korintus, saudara, surat Korintus, 1 Korintus 13 ayat 11. Ya, 1 Korintus 13 ayat 11 dikatakan demikian. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Jadi pikiran itu kandungannya adalah sifat dari seseorang, apa yang kita miliki. Dan untuk kita berubah menjadi dewasa, maka mungkin kita prosesnya memang kita dari kanak-kanak. Tetapi kita tidak kanak-kanak melulu, tidak kanak-kanak stop di sana. Kita terus beranjak dan kemudian semakin dewasa. Maka apa yang kita lakukan, tentu kita meninggalkan, tadi dikatakan meninggalkan yang sifat kekanak-kanakan, yang kanak-kanak cara berpikirnya. Nah, mungkin kalau lagi di sini lagi pimpin pujian, saudara, kemudian saya lari-lari dari sana ke sana, kemari bolak-balik lagi kebaktian. Kalau kanak-kanak iya bisa. Tetapi kalau saya lari-lari ketika ada memimpin pujian, Desi, saya lari-lari, ketawaan, loncat-loncat. Saudara akan berpikir bagaimana saudara? Si Willy teh, kumaha teh? Kalau mau katakan miring, udah besar, udah dewasa. Secara umur dewasa bahkan. Tetapi sifat kekanak-kanakan ini tidak Tuhan kehendaki, harus berubah. Yesus katakan ketika dia melihat orang-orang Farisi, ya, dia katakan mereka beribadah itu secara adat istiadat. Adat istiadat itu adalah satu kebiasaan yang diulang-ulang karena memang di kandungannya di dalamnya ada cara berpikir, pola pikir. Kemudian itu menjadi satu ketetapan, ketentuan. Dan itu tidak dikehendaki oleh Tuhan karena harus berubah polanya, pola pikirnya. Coba kita lihat di dalam Matius ya, Injil Matius. Ya, saya akan bacakan pasal 15. Matius pasal 15. Dikatakan demikian, pasal 15 ayat yang ke 7 mulai ya, ayat 7. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ini adalah pikiran,
Kalau saudara baca ke bawah, apa yang dilahirkan dari pikiran itu timbul dari hati. Saudara baca di bagian ayat 18-19 saya bacakan, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Mereka hanya memuliakan Tuhan dengan bibir. Nah, kehendak Allah dalam kehidupan kita harus berubah. Mungkin masih kanak-kanak, ya dia masih senang dengar cerita juga, wah. Oh ya rame, cuman ramenya aja. Oh. Ketika Yesus juga diperhadapkan dengan dicobai oleh iblis di dalam Matius pasal awal-awal, saudara, dia dibawa ke padang gurun, kemudian juga dia diperlihatkan oleh iblis. Kalau kamu sembah aku, iblis bilang kepada Yesus, akan kuberikan kerajaan, kemegahan dunia. Ya, itu yang tadi dikatakan di dalam Roma pasal 12 ya, di awal ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Iblis menyodorkan kepada Yesus, kalau kamu menyembah aku, akan kuberikan semua kemegahan dunia. Ya, coba kita baca saudara, Matius di awal-awal saudara. Saya akan bacakan pasal yang keempat, yang ayat yang ke-8 ya, saya bacakan. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, pada Yesus, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah kepadaku. Iblis tidak menghendaki kita melakukan apa yang Tuhan mau, melakukan kebenaran, percaya firman itu kebenaran, dan hidup kita di dalam kebenaran. Dia ingin menjauhkan kita, dan dia sodorkan kerajaan dunia. Berbicara tentang kerajaan dunia dan kemegahannya, maka di sana pesta pora, kedudukan. Ya, dunia menawarkan. Tidak sedikit saudara orang untuk bisa berhasil dalam satu mencapai karir, dia berkomplot dengan iblis, mencari kesepakatan dengan iblis, dan dapat kedudukan. Untuk berubah, supaya tidak masuk dalam cara berpikiran, pola pikir dunia yang tadi itu, yang harus kita hindari tadi, Roma pasal 12 ayat 2, maka kita harus berubah. Harus polanya pola yang firman Allah telah tetapkan. Amin saudara. Supaya kita tetap jangan berpegang kepada iblis. Tawarkan Yesus. Ketika Adam dan Hawa ditawarkan juga di awal-awal penciptaan dunia, sama kedudukan, dia akan seperti Allah, dan dia jatuh di sana. Oleh sebab itu Yesus yang dikatakan Adam yang kedua, ya, dicoba juga ternyata oleh iblis. Apakah kita tidak terlepas dari cobaan-cobaan itu? Mungkin kita juga tengah dicoba itu, saudara. Supaya pikiran kita masih seperti apa yang kehendak iblis. Dia tidak suka kita masuk di dalam rencana firman Allah, rencana Allah untuk hidup di dalam firman Allah. Supaya kita berpikir seperti pola yang Tuhan sudah tetapkan. Untuk kita tetap beribadah kepada Tuhan. Yesus katakan beribadah. Kalau iblis tawarkan kamu ini untuk supaya menyembah, sembahlah Allah. Kita harus menyembah kepada Allah. Amin saudara. Harus tetap. Ada mungkin yang menawarkan kepada kita kedudukan kah? Mungkin secara ekonomi sekarang kita lagi terpuruk, itu disodorkan juga. Asal jangan beribadah, mungkin kita ditawarkan hari Minggu, wah gak usah ibadah, kamu bekerja aja. Bisa saudara. Kalau itu tawaran yang menggiurkan, apakah ini yang iblis sodorkan kepada Yesus tidak menggiurkan? Menggiurkan. Dunia, kerajaan dunia, saudara. Berbicara tentang tahta di sana, kedudukan. Siapa yang tidak mau orang mencapai kedudukan yang tinggi, tertinggi? Itu jadi rebutan, saudara. Kalau
dalam pemilu itu dengan berbagai cara, berbagai upaya, mau caranya kelihatan baik tapi niatnya semua caranya yang jahat atau apapun, itu dikejar, saudara, kedudukan, kekuasaan. Karena setelah berkuasa, maka apapun mungkin dia bisa melakukan yang dia inginkan. Ini yang bisa merubah pola. Tadi kalau mungkin dia berpikirnya masih tentang dunia, maka firman Allah kata mungkin seperti kanak-kanak masih rebutan. Anak-anak kecil kan kalau ada makanan kue itu masih rebutan, saudara. Kerap kalau masih kecil ada kue di meja atau apa, wah lari duluan, siapa yang duluan dapat ini, wah kalau nggak rebut berantem. Pola-pola seperti itu bisa juga di dalam apa yang disodorkan oleh iblis kepada kita tanpa disadari. Sehingga bagaimana kita mau dibaharui? Ya. Tadi dikatakan transformasi atau metamorfosis itu ada perubahan bentuk, kita berubah. Nggak dari kanak-kanak, kita udah dewasa masih kanak-kanak. Oleh sebab itu kalau kita kembali ke surat Roma, saudara, pasal 12 ayat 1 saya bacakan, ya, kalau ke ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Bagaimana kita akan melakukan ibadah yang sejati, yang murni, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, kalau tingkat kedewasaan kita masih seperti kanak-kanak, masih kita mengandalkan kedudukan itu yang nomor satu, sehingga kita tinggalkan pekerjaan Tuhan, tinggalkan ibadah kepada Tuhan. Ini yang harus kita waspadai, karena tanpa disadari pekerjaan bisa mengikat kita, saudara. Wah, ini karena ada order, saya nggak usah lah, nggak ibadah, nggak apa-apa lah, yang penting itu kan ada di Zoom meeting, adalah atau di YouTube, udah beres. Mungkin hal 1-2 kali seperti itu nggak apa-apa seperti itu. Tetapi jangan-jangan nanti kita terjebak di sana, karena pikiran kita sudah belum berubah, udah diselewengkan oleh iblis tanpa disadari. Dosa yang kita tanggung sebelum kita ditebus oleh darah Yesus itu karena perbuatan pola pikir yang salah dari Adam dan Hawa. Karena dia menganggap kesetaraan dengan Allah, kedudukan dengan Allah itu yang utama. Padahal itu adalah penyesatan dari iblis. Karena dirubah pikirannya, tidak mau taat kepada firman Allah. Dia pikir kedudukan itu enak aja. Oh iya, seperti Allah yang menciptakan. Wah. Dan yang menanggungnya umat manusia seluruh dunia. Tidak main-main dengan cara berpikir kita, saudara. Kalau kita masih kanak-kanak, kemungkinan dilahap sama iblis. Yang kita harus waspadai. Tanpa disadari, seperti keadaan sekarang, adanya COVID-19 ini, 19 ini, penyakit corona, virus corona yang belum ada obatnya, mungkin berapa bulan lagi udah ada ini vaksinnya. Tapi itu bisa membuat kita menjauhkan kita dari Tuhan. Nggak bertemu, mau beribadah kita udah malas karena udah enak, saudara. Di rumah tinggal buka aja HP. Tanpa disadari. Sedangkan firman Allah di dalam Ibrani katakan, jangan menjauhi pertemuanmu. Pertemuan ibadah. Mungkin ini bisa aja merubah atau mindset kita, pikiran kita tengah ya kan sekarang serba dibatasi ini kita udah serba dibatasi. Syukur-syukur kita masih datang bertemu satu sama lain seperti saat ini. Kita bersyukur. Tapi kalau dia malas-malasan, nggak mau ibadah karena udahlah di ini aja, ya sepertinya baik. Tetapi
Lama-kelamaan sudah, kalau kita udah tergantung dengan gadget, kita lebih enak di rumah aja, tenang, nggak usah mandi. Ketika nggak usah mandi juga, pakaian apa-apa kita nggak ada rasa hormat sama Tuhan, berpakaian apa, duduk sembarangan, saudara sambil minum-minum kopi, dengar firman Tuhan di situ firman Tuhan, ngopi-ngopi, ngeteh-ngeteh, bisa. Kenapa tanpa disadari ini penyakit ini merubah cara berpikir kita juga. Itu bisa didomplengin. Dan biar kita minta kepada Tuhan melalui Roh Kudusnya supaya kita dikuatkan untuk bisa berubah. Tadi dikatakan kalau ke ayat 2 tadi ya. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Ya. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Harus kita bisa membedakan apakah ini kehendak Allah atau bukan. Kita baca lagi saudara di dalam Kolose pasal 3 ayat 2. Surat Kolose pasal 3. Saya baca ayat 1 dulu ya. Kolose 3 ayat 1. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah, ayat 2, perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Kalau kita berpikiran seperti ini, ya, bahwa kita kelak nanti akan hidup bersama dengan Allah, ya pikirkan yang seperti itu. Ya, pikirkan tadi, ya, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Apakah Tuhan tidak memelihara kehidupan kita selama kita hidup? Apakah Tuhan membiarkan kita tidak berpikir di bumi? Maksudnya bukan ke sana. Kalau kita bicara tadi bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus setelah Dia memberikan pengampunan dosa, maka itu yang harus kita pikirkan, bahwa ada keselamatan yang jauh lebih mulia daripada ketika kita hidup hanya soal di dunia aja. Itu yang harus kita pikirkan. Bahkan kalau di Filipi yang sedap, ya, yang sedap didengar, yang baik, ya, semua itu pikirkanlah. Karena itu untuk menunjukkan bahwa kita ini dibaharui, nggak seperti kanak-kanak lagi. Anak-anak ya seperti tadi itu yang saya katakan, dia akan lari-lari. Nah, mungkin kalau dan antara saudara salah satu yang udah dewasa punya ini cucu, ya kalau dia ngejar anak-anak cucunya ya oke lah. Tapi kalau dia sendiri, cucunya papa lari-lari, opa lari-lari, dia lari-lari, dia ketawa-ketawa. Jadi lucu, jadi aneh. Tetapi kita kehendak Allah supaya kita dibaharui, ya, ada perubahan, supaya kita berpikir hal-hal yang sesuai dengan firman Allah. Nah, kita akan lihat juga di dalam 1 Korintus 14, saudara. Kalau kita lihat ini perbandingannya, 1 Korintus 14 ayat yang ke-20. Saya akan bacakan 1 Korintus 14 ayat 20. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Ya, di sini bukan kita harus jahat seperti anak-anak. Anak-anak kalau jahat itu main-mainan nanti minta maaf. Maaf-maafan lagi, kayak seperti itu kan. Kalau dia udah nyakitin temennya atau yang sebaya, nanti dia berteman lagi. Kelihatannya musuhan, nggak kayak gitu. Itu nggak apa-apa, masih kayak anak-anak. Tetapi tadi dikatakan jadilah, ya. Tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Jadi orang dewasa. Ini yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Ketaatan, kesetiaan itu adalah menunjukkan adanya kedewasaan kepada firman Allah.
Kalau iblis memang dia ingin menghancurkan kita, ingin membinasakan. Dia katakan pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Ketika Yesus juga dicobai, dia ingin supaya Yesus tidak melakukan kebenaran, tidak menyembah kepada Allah. Itu kehendak iblis. Apalagi kita pengikutnya, supaya kita tidak menyembah kepada Allah. Kita yang sudah dewasa secara rohani, mungkin secara usia kita udah cukup waktu, udah bertahun-tahun kita. Mungkin di sini rata-rata udah di atas 5 tahun, 10 tahun, 20 atau 30, 40, 50 tahun. Firman Allah kehendaknya dalam kehidupan itu pemikiran yang dewasa. Pemikiran yang dewasa itu yang sempurna, yang lengkap. Jadi keadaan kita mungkin kalau pakai kata sempurna ya kita rada gimana gitu. Kita bukan sempurna. Dewasa itu matang. Sempurna itu matang, dewasa. Tingkat kematangan buah itu kalau yang disebut berbuah-buah kemudian bisa dimakan diambil itu yang udah matang, sudah lengkap. Jadi ketika kita sering mendengar firman Tuhan maka kita terus diperlengkapi dengan firman Allah. Amin saudara. Yesus katakan dalam perumpamaan dia sebagai pokok anggur, firman itu membersihkan kita supaya kita semakin dilengkapi, dibersihkan, semakin matang buah itu. Sehingga pemikiran kita pun bukan kanak-kanak. Kita tidak melihat sesama kita jemaat Tuhan saling menjelekkan, misalkan menghina, meremehkan. Mungkin itu seperti masih kanak-kanak. Kita masih, si itu firman Tuhannya gini, si itu pelayanannya gini, si itu main musiknya gini. Itu bisa, saya sendiri bisa muncul tiba-tiba saudara datang ke sini nggak bermaksud gitu, lihat yang memimpin pujian, lihat yang bermain musik ini, timbul yang enggak. Itu sangat pikiran kita tuh, sangat bisa dikatakan di Yeremia licik. Hati kita tuh berarti pikiran dari hati, itu bisa jadi licik. Jadi kita harus sepenuhnya kalau dikatakan supaya pembaruan budi, berubah pola pikirmu. Biar kita minta Tuhan merubah. Bangsa Israel aja Yesus katakan tadi, dia dengan adat istiadat. Mereka nggak jadi satu kebiasaan, harus cuci tangan bersih, betul. Mau makan sebelumnya harus cuci tangan, waduh, lagi mereka lebih ketat lagi. Tetapi itu ternyata adat istiadatnya, karena mereka nggak mau taat sama firman, itu yang masalahnya. Ketika kita sekarang bisa beribadah di sini itu karena mereka, ketidaktaatan mereka. Karena cara berpikir mereka salah. Bisa dikatakan demikian. Karena apa? Buktinya kita dapat keselamatan dari Tuhan. Bukan kita ujuk-ujuk jadi jumawa, merasa iya gara-gara kita doakan mereka sekarang. Amin saudara, doakan. Siapa yang mengutuk, Yesus Allah bilang, siapa yang mengutuk kamu akan dikutuk. Siapa yang memberkati akan diberkati. Itu cara pandang, cara berpikir. Karena ketika kita punya pola pikir yang benar, yang baik sesuai firman Allah, maka tindakan kita juga pasti benar, baik. Karena itu timbul dari hati. Itu sama dengan merubah hati kita. Apa yang kita pikirkan itu timbul dari hati. Baru kita bertindak. Iblis pengen merubah rencana atau rancangan ini. Pola ini ingin dirubah. Jadi kita tidak berhadapan dengan diri kita aja sendiri, saudara. Berhadapan juga dengan iblis. Dia bisa memakai media apa aja. Dia bisa pakai media apa aja. Media pikiran kita juga bisa dipakai. Kita lihat si A, si B, kita langsung menilai. Apa yang kita nilai, dinilai juga nanti sama orang. Itu pikiran kita. Itu sesuai firman Allah. Apa yang kita nilai, dinilai juga. Itu dari pikiran kita. Kalau kita menilai kita jemaat Tuhan, kita setia, puji Tuhan, kita membangun. Tetapi kalau kita menilai hal-hal yang buruk, menjatuhkan, tidak membangun, celaka. Biar firman Allah pada siang hari ini akan membuat kita kembali
lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, bahwa kehendak Tuhan supaya ibadah kita kemudian menjadi ibadah yang sejati, maka dimulai dengan pola pikir, cara berpikir yang dewasa, yang matang. Mungkin kita sedang dibentuk oleh Tuhan, wah kamu salah, ucapan-ucapanmu itu sangat menyerang, kamu bertindak bodoh. Kita bisa, kata-kata kita ini kadang-kadang tanpa disadari bisa membuat orang jadi gini ya, jadi berubah. Saat itu juga kalau kita ngobrol-ngobrol, kita jadi berubah. Kita mungkin senang ngomongin orang lain, gosipin orang lain, isu-isu orang lain kita angkat, kemudian kita nilai, kemudian kita kalau ketemu dia si A gini, si B segini, C gini. Sehingga kematangan kita atau kedewasaan kita itu masih jauh, walaupun umur udah kelihatannya 40, 50, 60. Saya udah 60-an juga. Bisa juga seperti kadang-kadang berpikir. Tapi biar minta Roh Kudus tolong kita supaya kita bisa, sudah mampu, Tuhan berikan kemampuan, kekuatan untuk kita punya pola berpikir. Biar dia yang merubah bentuk cara berpikir kita. Supaya kita kehendak Tuhan, supaya kita menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, setia di dalam Tuhan, taat melakukan firman Tuhan. Biar itu menjadi pola hidup kita, cara berpikir kita. Tetap bersyukur kepada Tuhan. Itu adalah pola firman Allah. Amin saudara. Itu yang diterapkan oleh Yesus. Berulang kali di dalam perumpamaannya, kok mereka nggak datang, tidak memuliakan kepadaku. Mana yang 9? Ketika dia menyembuhkan 10 dari 9 itu kemana? Dia nggak memuliakan Allah. Ketika memuliakan Allah ada satu sikap tersungkur di sana. Ayat terakhir saudara di dalam Filipi, saudara. Ini ayat yang sangat terkenal dalam bacaan kita. Ya, pasal 2, Filipi 2. Kita sama-sama baca saudara ayat yang kelima. 5 saja, kita sama-sama baca dulu. Kita mulai Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin saudara. Ya, ini pikiran dan perasaan. Jadi pikiran ini juga harus ada dalam kehidupan kita. Yesus apa? Dia itu Allah. Kalau saudara baca ke bawahnya, dia Allah turun menjadi manusia. Dia tidak menunjukkan kealahannya, kehebatannya sebagai pencipta langit dan bumi. Sebagai pencipta manusia. Dia menjadi manusia. Dia merendahkan hatinya, dirinya. Ada kerendahan hati. Orang yang dewasa, secara pikiran apa? Seperti yang ditunjukkan oleh Yesus, ada kerendahan hati. Dia tidak menyombongkan diri. Ya, kita baca di dalam ayat yang saya bacakan ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Jadi dia yang bisa kita ambil pikiran dari yang diperbuat Yesus, dia ada kerendahan hati. Ada ketaatan. Dia tidak mempertahankan kedudukan dia sebagai Allahnya. Itu Yesus. Ya, ini satu pengajaran bagi kita. Bahwa untuk semakin dewasa, maka kita harus ada kerendahan hati. Apa yang seperti Yesus lakukan, pikirkan. Dia merendahkan hati, kemudian juga dia taat sampai mati di kayu salib, itu dia menunjukkan bahwa dia tengah juga menghapus dosa umat manusia. Ada pengampunan yang dia berikan. Harus kita juga rasakan, oh dia memberikan pengampunan. Oleh sebab itu kita ucapan syukurnya melalui persekutuan doa, persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Itu salah satu. Karena kita tahu. Kalau Yesus nggak berpikir seperti itu, Allah nggak berpikir seperti itu, apa yang terjadi? Pola pikir inilah yang kita juga harus serap, kita ambil. Tadi dikatakan ya
Ya, saya ulang lagi baca ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, ya berarti dalam hidup kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga. Jadi taruh pikiran Yesus dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Amin, saudara. Menaruh, taruh dalam hati kita, taruh dalam pikiran kita. Ketika kita mungkin merasa saya pandai, pintar, saya sudah mampu melakukan segala sesuatu, ingat Yesus ada kerendahan hati. Jadi supaya kita tidak memegahkan, tidak mentang-mentang. Kalau di Yesus mentang-mentang saya Allah, ketika kamu di kayu salib, kamu siapa? Sangat mudah dia. Tetapi dia tidak lakukan itu. Pola itu yang kita harus. Mungkin dia ketika dihina, dia bisa murka, bisa nggak Yesus? Bisa. Dia Allah kok. Cabut nyawanya orangnya itu, bikin bengkok mulutnya. Bisa dia. Yang menghina dia, yang meludah dia, yang memakuk dia, bisa, sangat bisa. Karena dia Allah. Kenapa dia tidak lakukan? Karena ada kasih di dalamnya. Itu yang juga kita harus pikirkan. Amin, saudara. Itu pola pikir. Kasih itu juga tercermin dari, pikiran kita, kita tahu apa yang dilakukan oleh Yesus. Taruh pikiran itu dalam kehidupan kita. Supaya ke depan kita lihat. Kita semakin dewasa. Semakin berkenan kepada Tuhan. Karena yang kita lakukan seperti yang Yesus miliki. Cara berpikirnya. Sehingga kita menjadi jemaat yang bertumbuh dewasa. Amin, saudara. Pertumbuhan dewasa. Pertumbuhan dewasa itu sempurna sebetulnya. Kedewasaan lengkap. Sama. Tapi dewasa. Dalam pemikiran dewasa itu di sana. Ketika ada kerendahan hati, ada pengampunan, ada kasih, ada ketaatan. Seperti yang Yesus perbuat. Biar ini menjadi renungan pada kita yang kita bahas. Tuhan memberkati kita semua jemaat Tuhan. Supaya kita pulang dengan berkat yang besar. Amin, saudara. Ya, Tuhan memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Kita angkat satu pujian, nanti saya undang para pemain musik. Kita angkat, saya undang bangkit berdiri, Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Seperti Bapak saya. Haleluya. Seperti Bapa sayang anaknya, demikian Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan hingga kau beri rancangan yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya. Oh, haleluya. Haleluya, saudara. Allah Bapa mengasihi kita dan Dia ingin kita memiliki pikiran Dia, pikiran yang matang, yang dewasa, yang sempurna. Haleluya. Oh, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku hari depan. Hari depan, indah kau beri
rencana yang indah dalam hidup kita untuk menerima keselamatan dari Dia. Haleluya, kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus. Engkau Allah yang maha besar, maha mulia. Terpujilah Tuhan, mulialah nama-Mu, besar kasih-Mu, ketaatan-Mu, kerendahan hati-Mu menjadi teladan bagi kami. Haleluya, Engkau ditinggikan, dibesarkan, diagungkan. Engkaulah Allah kami, Tuhan kami yang mengasihi kami. Haleluya, terpujilah nama-Mu, terpujilah, terpujilah Yesus. Haleluya, haleluya. Saya undang dengan hormat nanti Bapak Nyoman akan pimpin dalam doa ucapan syukur. Haleluya. Hari depan indah memberi rancangan yang terbaik bagi hari depan, hari depan. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa. Bapa yang maha kasih, yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, maha ajaib dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih untuk ibadah pada minggu pagi hari ini, siang hari ini Tuhan. Semua oleh karena kemurahan Tuhan, kami boleh hadir dan beribadah bersama Tuhan di sini. Oleh karena kemurahan Tuhan, terima kasih kami ada sebagaimana kami ada saat ini semua Tuhan. Oleh karena perlindungan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan oleh karena kemurahan Tuhan. Kami bersyukur untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang indah dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah kami boleh Tuhan mengimplementasikan firman Tuhan. Di mana kami tidak menjadi seperti dunia ini, tapi sesuai kehendak Tuhan. Biar kami boleh berubah dalam akal budi kami, mengetahui akan kehendak Tuhan yang baik dan yang berkenan, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu ini Tuhan. Biarlah itu menjadi pedoman dalam kehidupan kami, menjadi rema dalam kehidupan kami, boleh kami wujudkan dan implementasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami adalah manusia yang lemah, tapi kami percaya dengan iman kami Tuhan berikan kami kekuatan, memberikan kami pimpinan di dalam setiap langkah hidup kami. Tuhan, kami juga bersyukur untuk hari ini. Kami percaya juga Tuhan, perlindungan dan penyertaan Tuhan di hari-hari yang akan datang. Di dalam kehidupan kami, khususnya di dalam menghadapi realita hidup dalam pandemi COVID-19 ini Tuhan. Dan juga hal-hal yang lain. Tuhan pimpin kami, Tuhan menyertai kami. Tuhan berikan kami hikmat dan pengetahuan. Tuhan berikan kami jalan keluar. Tuhan berikan kami pertolongan di dalam segala persoalan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami tak putus-putus mengucap syukur oleh karena kemurahan Tuhan. Kami boleh beribadah pada minggu raya ini oleh karena kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk Pak Pendeta Muda Philip Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biar Engkau pakai lebih heran lagi di dalam pelayanannya, di rumah tangga, di lingkungannya, dimanapun Pak Philip berada, Tuhan Yesus dipermuliakan dan pelayanannya semakin heran Tuhan pakai. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala di sini Tuhan, biar Engkau berikan perlindungan dan kesehatan, hikmat dan marifat dalam pelayanannya, sehingga nama Tuhan saja dipermuliakan. Tuhan melindungi dalam segala hal, dalam segala aspek kehidupan. Juga jemaat Tuhan di GSP di ini Tuhan, Engkau jaga dan pelihara dalam seluruh aktivitasnya sehari-hari, dalam bekerja, walaupun dari rumah, walaupun dalam aktivitas yang lainnya Tuhan, Engkau berikan penyertaan dan perlindungan daripada-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang jauh dari sempurna.
karena Engkau tahu lebih banyak daripada yang kami katakan. Engkau tahu lebih banyak dari apa yang kami pikirkan. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus